Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam rahayu. Lagi nyantai nih. Ini saya punya satu video. Saya bilang apa ya? Ini dari tokoh yang ramai kemarin, Syafiq Riza Basalamah. Ini video dia bisa dibilang saat sedih lah. Mungkin kalau bahasa medsosnya itu mewek atau apalah. Ini dia videonya. Ana sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah kita. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih, bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada, bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadangkala persaudaraan tadi anak harap itu lebih penting ya, daripada kita harus ribut. Apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya, siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada, selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Gimana? Nah, pembubaran acaranya Basalamah di Surabaya. Sebenarnya kesalahan yang paling fatal itu di mana? Di pengawasan pemerintah. Sebenarnya di situ. Dan harusnya acara-acara seperti Basalamah ini, misalkan negara itu memang mengizinkan, polisi mengizinkan, aparat berwenang mengizinkan, ya harusnya berjalan. Jika mengikuti aturan negara kan begitu. Tapi faktanya acara itu terjadi crash dengan banser kan. Salahnya di mana kan gitu. Tadi saya tuh mencari videonya Gus Yahya Stakuf yang kemarin di mana ya? Saya tuh punya videonya, cuman hilang kemana gitu. Tapi masih saya simpan. Saat Gus Yahya berkata soal Wahabi, itu termasuk ceramahnya Gus Yahya, entah itu menjelang muktamar atau setelah muktamar, itu lupa saya. Jadi di situ itu intinya Wahabi ya sana, Anda mau pengajian silahkan, yang penting ada batas-batasnya kan, seperti itu. Jadi kalau melihat video itu sebenarnya nggak perlu terjadi seperti itu. Itu yang bicara itu Gus Yahya loh, itu ada videonya lama itu. Penafsirannya seperti itu. Lalu pertanyaannya, soal masjid atau soal ceramah, beda faham itu kan di mana-mana kan boleh sesungguhnya. Sah-sah saja. Tetapi bolak-balik kan pasti ada embel-embelnya. Entah itu Wahabi itu dianggap bla 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 atau gimana, kan banyak jenisnya. Saya orangnya juga anti Wahabi sama. Padahal kemarin itu LDNU sudah merekomendasikan bahwa Wahabi itu terlarang. Lalu siapa yang menganulir? PBNU loh. Kata PBNU-nya Rois Amnya, yang baru saat itu Gus Yahya dengan Mbah Kiai itu kan gitu. Jadi itu dianulir. Padahal hasil dari LDNU itu udah lama, saat ketuanya itu Kiai Said Akhil Sirot. Nah, dimunculkan saat akhir-akhir Kiai Akhil ini emang udah nggak menjabat. Tapi itu dari hasil lama gitu loh, bertahun-tahun. Tapi itu tadi dianulir oleh ketua PBNU-nya. Kan aneh. Seandainya itu pemerintah itu melarang, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Ini ceritanya kan sesama anak bangsa. Memangnya dengan siapa? Bukan dengan orang lain, negara lain itu bukan. Lalu pertanyaannya, Gus Yakut itu kan di Kemenang dari tahun 2020 kalau nggak salah.
Gus Yakut itu kan di Kemenak. Ini udah hampir lah mendekati 5 tahun. Memang ini nanti bisa dibilang nggak tahu diganti atau tidak setelah kabinet baru kan gitu. Tapi kayaknya enggak sih, kayaknya sih. Nggak tahu karena apa. Harusnya sertifikasi ulama itu sudah ada. Kenapa sampai sekarang belum ada? Ya kan? Padahal wapresnya saja dari NU. Menteri agamanya orang NU. Tapi untuk itu kenapa nggak bisa? Seandainya sertifikasi ulama itu ada, jadi misalkan ada ulama ustadz yang punya sertifikasi, nggak bisa dibubarkan. Jika sudah punya sertifikasi, kayak zaman dulu lah demo-demo seperti apa itu kan banyaknya orang-orang ngaku ulama, ngaku ustadz, berbicara, menghasut dan lain sebagainya. Demo itu menghabiskan ratusan miliar, bukan miliar, triliun. Kalau dihitung segala kerugiannya. Jika ada sertifikasi ulama tidak akan seperti itu. Orang tidak asal bicara, mengaku ustadz, mengaku ulama, itu tidak akan. Nah ini ada Gus Yakut di Kemenak. Kemana itu sertifikasi ulamanya kok nggak jadi-jadi? Masa nggak bisa? Wong mendukung capres saja bisa kok. Jika sertifikasi ulama itu sudah ada, tidak terjadi seperti itu, jadi tontonan orang, jadi celaan dan lain sebagainya. Yang ujungnya apa itu? Sebenarnya jalan satu-satunya itu sertifikasi ulama, itu yang paling manjur itu. Jadi setiap orang, setiap oknum tidak bisa bermain-main dengan cara membubarkan pengajian yang ustadz itu misalkan dia itu punya sertifikasi sebagai ulama. Beres seharusnya. Jadi tidak ada cerita orang ceramah dibubarkan yang akhirnya apa, menimbulkan pro dan kontra, kebencian dan lain sebagainya. Nah, itu tugasnya siapa? Pemenangnya menteri siapa? Ya kan?